Halo teman-teman, kembali lagi di Sahabat Film. Sekarang kita akan bahas alur cerita Pokemon Movie yang berjudul Koko yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang manusia yang dirawat oleh Zarude dari kecil sampai remaja bernama Koko. Zarude meninggalkan kelompoknya demi merawat dan mencari orang tua dari Koko. Zarude dan kelompoknya hidup di hutan yang terdapat air suci yang menjadi incaran manusia untuk mengambilnya. Bagaimana cerita lengkapnya? Oke, langsung saja ke alur filmnya. Awal film menunjukkan sekumpulan Zarude yang mengambil berry dan menakut-nakuti Pokemon lain, karena Zarude merasa mereka yang paling kuat di hutan. Saat kumpulan Zarude ingin pergi, salah satu Zarude merasakan sesuatu dan mencari tahu. Setibanya di pinggir sungai, Zarude menemukan sebuah bayi laki-laki yang menangis. Bayi itu senang ketika melihat Zarude, tapi Zarude meninggalkannya. Tak disangka bayi itu pun ikut Zarude dan bermain dengan Zarude sehingga membuat Zarude panik ketika bayi itu terbang. Ketika ingin menangkapnya, Zarude malah menabrak pohon. Akhirnya Zarude membawa bayi itu ke kelompoknya, dan ternyata Zarude bisa berbicara bahasa manusia. Semua Zarude penasaran dengan apa yang dibawa. Kelompok Zarude mempunyai peraturan tidak ada yang boleh mendekat ke kawasan Zarude. Tetua Zarude pun datang dan melihatnya. Salah satu Zarude berbicara tentang air meresap ke bumi, pohon-pohon tumbuh, cahaya menyinari dan hutan pun terlahir, dan menjelaskan bahwa air suci memelihara para Zarude. Akhirnya Zarude tersebut meninggalkan kelompoknya demi mencari orang tua bayi tersebut. Tetua pun memakluminya. Hari demi hari, Zarude merawat bayi itu, membawa ke kota untuk mencari orang tuanya, melihat kembang api, sampai akhirnya Zarude menemukan laboratorium dan melihat foto dari bayi tersebut. Zarude merawat bayi itu sampai remaja dan diberi nama Koko. Perjalanan Satoshi dan Pikachu dimulai dari Miliva Town yang merupakan kota kecil yang dikelilingi oleh hutan. Satoshi berencana menjelajahi hutan Okoya untuk memperluas perjalanannya. Koko memanggil Zarude yang merawatnya dengan panggilan ayah. Koko dan Zarude pergi untuk melihat Berry, dan sampai di tempat banyak Pokemon yang menceritakan sesuatu ke Koko. Ternyata Berry sudah dimakan oleh sekelompok Zarude. Pokemon lain protes mengira Zarude sama dengan kelompoknya yang membuat ayah Zarude Koko marah dan mengusir Pokemon-Pokemon itu. Koko akhirnya ingin menanam berry di dekat rumah agar tidak diambil oleh sekelompok Zarude. Sementara itu, Satoshi yang sudah sampai di hutan dan ingin menangkap Cramoran yang dilihatnya. Pikachu yang menyerang malah dimakan oleh Cramoran dan dimutahkan. Satoshi gagal menangkapnya karena kabur dan mengejar Pokemon lainnya. Tim Rocket sedang mengawasi Satoshi di hutan ini. Satoshi yang sedang mengejar terjatuh dan bertemu dengan para peneliti yang meneliti tentang menganalisa komposisi air sungai di hutan tersebut. Tim Rocket mengawasi sambil melihat tentang perusahaan yang meneliti dengan nama Biotype Company yang dipimpin oleh perwakilan tim Dr. Z atau Profesor Z untuk mencari air dengan kekuatan penyembuhan. Saat Zarude menggunakannya, Koko bertanya kapan dia bisa seperti itu. Hot-Hot lalu datang mengabari sesuatu ke Koko dan langsung pergi. Ternyata ada pertarungan Flygon dengan Pangoro. Koko mengganggu Flygon dan mengejarnya ke air suci. Luka Flygon pun menghilang terkena air suci. Tapi Koko ketahuan oleh salah satu kelompok Zarude dan mengejarnya. Koko menjelaskan sekelompok Zarude merampas berry miliknya. Zarude pun menjawab, yang kuat akan merampas yang lemah. Koko diselamatkan oleh bapaknya, Zarude, dan pergi dari sana. Koko menanyakan kenapa tubuhnya berbeda dari Zarude lainnya dan tidak bisa menggunakan serangan apapun. Bapaknya menjelaskan, dia itu Zarude seperti dirinya. Tahu bapaknya menyembunyikan sesuatu, Koko pergi dari sana. Saat pergi, Koko menabrak pipa dan hanyut di sungai. Skowet yang bersamanya panik. Lalu Koko ditemukan oleh Satoshi dan dibawanya ke pinggiran sungai. Para peneliti masih meneliti tentang air mata penyembuh. Ternyata tim Rocket menyamar di penelitian itu.
Salah satu peneliti menjelaskan ruangan profesor adalah ruangan yang terlarang. Sementara itu, Koko yang tersadar di kota karena dibawa Satoshi bingung lalu pergi keluar dan hampir tertabrak mobil yang membuat Kajirigame takut. Tapi ditenangkan oleh Koko. Koko berbicara dengan bahasa Pokemon dan Pikachu membantu mentranslate-nya. Satoshi membelikan baju ke Koko dan menolong Tairetsu yang terjebak. Satoshi melihat kembang api malamnya dan Koko yang takut dengan kembang api itu. Satoshi bertanya tentang Pokemon mistis Celebi ke salah satu orang tua yang menjelaskan bahwa Celebi hidup di hutan ini dan sudah lama tidak melihatnya. Karena konon Celebi menampakkan diri ketika masa damai, yang artinya ada sesuatu yang buruk di hutan saat ini. Di hutan, Skowet menjelaskan dengan susah payah ke Zerudi bahwa Koko telah hilang. Koko dan Satoshi masuk lagi ke hutan dan Satoshi Pikachu dijerat oleh Zerudi, bapaknya si Koko. Akhirnya Koko mengetahui bahwa dia itu manusia, lalu Zerudi menunjukkan kebenaran itu. Zerudi membawa Koko dan Satoshi ke lab penelitian yang dimana di sana Zerudi memberikan kalung dan memperlihatkan foto keluarga dari Koko. Tim Rocket sedang meretas keamanan ruangan menggunakan sebuah disk. Tapi naas, Cramoran yang menelan Pikachu datang dan menelan disk itu. Kita kembali lagi ke Satoshi. Satoshi memberikan quotes ke Koko, yaitu jika kamu menyerah, impianmu tidak akan terwujud. Di lab, Satoshi menemukan logo yang sama saat Satoshi bertemu dengan peneliti saat mengejar Pokemon. Satoshi dan Koko pergi ke lab penelitian dan di sana diketahui Koko adalah anak ilmuwan bernama Molybden yang telah meninggal 10 tahun lalu. Nama dari Koko yang asli juga diketahui, yaitu Al. Orang tua Koko meneliti tentang mata air legenda dan berhasil mengambil sampelnya. Profesor Z melihat Leontin yang dipakai Koko dan menelitinya. Ternyata Leontin itu berisi tentang rekaman bahwa benar terdapat air suci di hutan yang mereka teliti itu. Profesor Z menanyakan ke Koko, tapi Koko hanya diam saja karena tidak mau air suci diketahui oleh manusia dan pergi ke dekat pohon yang terdapat air suci. Ternyata tanpa disadari, Profesor Z menempelkan alat pelacak sehingga Profesor Z dan para peneliti bisa ke air suci. Tidak lama kemudian Satoshi datang, tapi mereka diserang oleh Ariados dan dimasukkan ke dalam truk. Tim Rocket mengawasi Satoshi dan Cramoran yang menelan disk mereka datang lagi. Satoshi dan Koko berhasil terbebas dari jeratan Ariados. Tim Rocket akhirnya bisa menangkap Cramoran dan menghadapkannya ke pintu agar Pikachu menyerang Cramoran, berharap disk yang ditelannya itu keluar. Ternyata rencana Tim Rocket berhasil. Kelompok Zero D mengetahui ada yang datang dan mengeceknya. Sampai di lokasi, dua Zero D menyerang sementara yang lain mengabari tetua. Koko datang disusul dengan Pikachu yang menahan serangan dari robot mesin. Zero D dan yang lainnya mundur lebih dahulu. Saat sudah dekat dengan pohon, Profesor Z menyuruh melakukan pemindaian dan diketahui ada energi yang besar di dalam pohon tersebut. Profesor Z menyuruh untuk menembakkan jangkar ke pohon tersebut. Tapi operator robot tidak yakin dengan itu, tetapi tetap dilaksanakan. Para Zeroda pun berteriak karena itu. Peneliti lain bernama Karen menentangnya. Profesor menjelaskan kekuatan penyembuh terdapat di dalam pohon dan mengalir larut ke dalam air. Dan demi itu, Profesor Z rela melakukan apapun. Di sini kita diperlihatkan sifat asli sesungguhnya dari Profesor Z. Salah satu Zeroda membakar semangat Zeroda lain dan menyerang robot peneliti, disusul oleh Satoshi dan Koko juga. Di sini kita diperlihatkan fakta kematian dari orang tua Koko. Ternyata orang tua Koko menunda proyek sampai menemukan solusi bagi manusia dan Pokemon. Tetapi Profesor Z tidak setuju. Kita beralih ke tim Rocket yang sudah bisa masuk ke ruangan Profesor karena sudah mendapatkan disk mereka. Tim Rocket membuka berkas 10 tahun lalu. Terlihat Profesor Z yang marah karena proyek dihentikan
karena demi kelangsungan hidup Pokemon dan berniat menyingkirkan Molybden, orang tua asli dari Koko. Orang tua Koko dan Koko yang masih kecil dikejar oleh Profesor Z berniat berebut data penelitian. Dan ternyata datanya ada di Leontin yang diberikan ke Koko. Mobil yang dikendarai orang tua Koko terperosok dan meledak. Orang tua Koko menghanyutkan Koko ke sungai dan Profesor Z mendapat sedikit hasil penelitian. Zarude yang mengasuh Koko menemui semua Pokemon di hutan yang sedang berteduh untuk meminta bantuan. Para Zarude memulai serangan tetapi tidak ada efek karena robot yang terlalu kuat dan Koko tertangkap. Lalu tiba-tiba ada sabetan dari Pokemon yang itu adalah bapaknya Koko yang membawa Pokemon-Pokemon untuk membantunya. Saat itu tetua baru menyadari arti kata air meresap ke bumi, pohon-pohon tumbuh tinggi, cahaya menyinari dan hutan pun terlahir. Pohon yang dimaksud adalah Pokemon yang ada di hutan tersebut. Semua Zarude yang tumbang bangkit kembali. Semua menyerang robot itu dan terjadi one versus everybody. Robot peneliti tidak mau kalah dan membalas, tetapi dihadang Zarude yang full power dan membalas dengan beberapa hantaman. Tapi Profesor Z mengarahkan senjatanya ke Koko. Refleks bapaknya Koko itu melindunginya dan mendapat luka serius. Tetua pun menyarankan untuk dibawa ke air suci, dan yang lain masih menahan Profesor Z. Karena sudah diledakkan oleh Profesor Z, efek penyembuhan sudah melemah. Dan akhirnya ayah Koko yaitu Zarude tumbang. Koko ingin menyelamatkan ayahnya dan berusaha semaksimal mungkin. Sampai ada keajaiban. Ada kekuatan dari Koko yang masuk ke dalam tubuh bapaknya sampai akhirnya bapaknya kembali bangkit. Pengguna robot sebelumnya memberitahu kelemahan robot itu ada di sistem yang ada di balik punggungnya. Semua bekerja sama agar Pikachu bisa menghancurkan sistem robot itu. Akhirnya dengan menggunakan Iron Tail, Pikachu bisa menghancurkan sistem robot itu. Profesor Z lari dan dikejar oleh Koko. Saat akan terjun, tangan Profesor Z dikaitkan dengan tali milik Koko agar tidak terjatuh. Karena kejadian itu, hutan itu kembali damai seperti semula. Para Zarude menyadari bahwa hutan itu mutlak bukan milik mereka, dan peneliti akan mengembalikan hutan seperti sedia kala. Para Zarude mengerti hal itu, dan dengan kekuatan mereka bisa menumbuhkan pepohonan. Setelah kejadian itu, Koko memutuskan untuk melakukan perjalanan untuk menjadi penghubung antara manusia dan Pokemon. Bapaknya Koko pun, yaitu Zarude, menyetujuinya dan menyiapkan salam perpisahan bagi Koko. Salam perpisahan adalah sebuah air yang dihempaskan dari pohon suci dan terdapat pelangi di atasnya. Para Zarude percaya Koko bisa menjadi jembatan antara Pokemon dan manusia. Di hutan itu akhirnya semua Pokemon bisa damai dan akhirnya Celebi muncul karena perdamaian di hutan tersebut. Di sini lebih tepatnya Shiny Celebi ya, karena Celebi yang biasa itu warnanya hijau, sementara Shiny Celebi berwarna pink. Dan film pun berakhir. Oke, itu adalah alur film Pokemon yang berjudul Koko yang rilis pada tahun 2020. Kita akan kembali ke alur cerita film lainnya, so stay tune di channel ini. And see you again in the next video.